Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Marcelina. Saya dari kelas 12 akuntansi 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari video yang telah dikirimkan oleh Bu Elis, mata pelajaran akuntansi keuangan dengan materi aset tetap tidak berwujud. Untuk itu, simak terus ya videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu aset tetap tidak berwujud atau aktiva tetap tidak berwujud. Dari namanya, aset berarti adalah kekayaan. Kalau kita gabungkan, aset tetap berarti itu adalah kekayaan yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Dan jika kita gabungkan lagi, aset tetap tidak berwujud berarti itu adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan yang tidak terlihat fisiknya. Nah, PSAK nomor 19 juga memiliki arti. Apa sih itu aset tetap tidak berwujud? Aset tetap tidak berwujud itu arti di PSAK nomor 19 itu tidak jauh berbeda dengan apa yang saya jelaskan tadi menurut logika saya. Nah, artinya itu intinya tidak berwujud kekayaan yang sifatnya tidak berwujud yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, tetapi dia tidak memiliki fisik yang terlihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari aset tetap tidak berwujud. Nah, karakteristik yang pertama itu tidak memiliki eksistensi fisik. Jadi bahasa gampangnya itu dia tidak memiliki fisik yang terlihat. Nah, yang kedua itu adalah bukan merupakan sumber keuangan. Artinya bukan sumber keuangan karena kita tidak tahu nilai dari kekayaan yang kita buat atau kita beli. Jadi kita akan mengetahuinya itu di saat kita sudah melaunching atau mengeluarkan kekayaan kita tersebut ke publik, baru kita tahu keuntungan apa yang kita dapat dari kekayaan tersebut. Yang ketiga itu ada jangka panjang dan merupakan subjek amortisasi. Artinya itu seperti yang saya bilang tadi, aset tetap tidak berwujud ini juga memiliki masa pemakaian lebih dari 1 tahun, bahkan bisa sepanjang perusahaan itu beroperasi. Dan merupakan subjek amortisasi berarti kalau misalnya perusahaan itu mempunyai kekayaan yang memiliki masa pemakaiannya itu ditentukan, berarti kekayaan itu menjadi subjek amortisasi atau penyusutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh aktiva tetap tidak berwujud menurut PSAK nomor 16. Yang pertama itu ada merek. Nah, kalau merek ini kalau misalnya terkenal, perusahaan kita juga akan terkenal. Nah, yang kedua itu ada software atau aplikasi. Kalau aplikasi ini kita public atau kita launching, itu akan menjadi kekayaan buat kita karena kita launching kan kita akan mendapat keuntungan berupa uang. Yang ketiga itu ada lisensi atau waralaba, atau bahasa kerennya itu franchise, kayak Starbucks, KFC, itu kan punya orang luar. Nah, kita membukanya di Indonesia itu perlu izin dan kita perlu mengeluarkan uang kita untuk membuka perusahaan luar itu di Indonesia sendiri. Yang keempat itu ada kekayaan intelektual, kayak hak cipta, hak paten. Nah, hak cipta itu kayak misalnya penulis lagu, kalau kita mau cover kita harus buat itu ciptaan siapa atau kita harus izin ke penulis lagunya langsung. Tapi kan kalau kita orang biasa nggak bisa kita izin langsung ke orang atau penulis lagunya itu. Jadi kita mungkin sebagai penghargaan kita buat itu ciptaan siapa gitu. Nah, kalau hak paten itu kayak misalnya dulu kita pakai HP yang masih pakai keypad atau keyboard gitu kan. Kalau sekarang udah bisa touchscreen atau layar sentuh. Jadi itu merupakan hak paten. Nah, kalau hak paten itu kita publish, itu akan menjadi kekayaan bagi kita. Kita patenkan akan menjadi kekayaan untuk kita karena hak paten itu kan
kalau misalnya kita udah paten kan berarti nama kita, kekayaan itu nggak boleh lagi diganggu gugat oleh orang lain. Kalau orang lain itu mengikuti hak paten kita seperti itu, mereka harus membayar kepada kita atau meminta izin kepada kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian aktiva tetap tidak berwujud. Nah, penilaiannya ini berdasarkan harga perolehan dari kekayaan yang kita miliki, dari segi kita buat ataupun kita beli. Nah, jadi harganya itu dari semua biaya yang kita keluarkan dari kita buat atau beli sampai pada kita publik ke masyarakat, dan sampai pada kita merasakan atau kita bisa merasakan dampak keuntungan dari kekayaan yang kita publik ke masyarakat. Dan kalau kita buat ke pembukuan, kalau kita buat atau kita beli kekayaan tersebut, jurnalnya itu seperti ini. Misalnya kita beli merek A ke perusahaan sebelah, jadi kita buat jurnalnya itu merek pada kas, karena kita beli merek orang lain berarti kekayaan kita bertambah di debit, dan karena kita beli jadi kas kita berkurang di kredit karena kita mengeluarkan duit. Begitu pula dengan buat, karena kita buat juga memerlukan dana, jadi jurnalnya itu adalah merek pada kas, karena merek itu seperti saya yang katakan, merek itu kekayaan kita bertambah di debit dan kas kita berkurang di kredit karena kita mengeluarkan uang kita. Jadi pada intinya itu aset tetap tidak berwujud ini tidak bisa kita nilai keuntungannya hari ini juga. Misalnya kita buatnya buat merek itu sekarang, kita nggak bisa mengetahui keuntungan kita akan mengetahui keuntungan kita itu ke depannya, karena kalau kita publik ke masyarakat, masyarakat itu berdampak juga sama kita, karena merek yang kita buat ini punya nilai nggak untuk masyarakat lain atau untuk pihak lain, maka dari itu efeknya itu akan terasa di masa mendatang. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang amortisasi aset tetap tidak berwujud. Nah, amortisasi itu artinya sebutan penyusutan untuk aset tetap tidak berwujud. Jadi untuk amortisasi ini dia berlaku jika kekayaan tersebut punya masa pemakaian atau jangka waktu pemakaiannya. Dan kalau misalnya kekayaan itu tidak memiliki jangka waktu pemakaian, maka amortisasi tidak diperlukan. Karena misalnya gini, perusahaan tersebut memiliki kekayaan yang masa pemakaiannya itu selama perusahaan itu beroperasi, maka amortisasi tidak diperlukan. Tapi jika perusahaan tersebut memiliki kekayaan misalnya masa pemakaiannya itu 5 tahun, nah di sini diperlukan amortisasi. Jadi untuk laporan keuangannya seperti apa? Laporan keuangannya itu harus mencantumkan harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai bukunya. Dan untuk formatnya itu adalah seperti format laporan keuangan biasa, tetapi harus ditambahkan dengan aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Untuk formatnya itu seperti biasa, seperti dengan laporan keuangan pada umumnya. Mungkin sekian kesimpulan dari materi aset tetap tidak berwujud dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.